Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ibu harap hari ini anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal ya. Baik Ibu. Baik ya Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas bisa bantu Ibu untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Bisa Bu, baik. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Riki. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Tapi sebelumnya Ibu ingin kalian mengingat kembali nih materi kemarin yang sudah kita pelajari itu tentang apa? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan Riki. Ya, jadi materi pertemuan minggu lalu kita mempelajari tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang, Bu. Ya, benar sekali Riki ya. Jadi anak-anak kemarin itu kita mempelajari mengenai konsep antar ruang dan terjadinya interaksi antar ruang. Artinya Riki ini masih mengulang materi-materi yang telah kita pelajari ya sebelumnya ya. Bu. Ya, anak-anak hari ini kita akan mempelajari mengenai materi peta dan letak luas Indonesia. Ibu akan share screen materinya terlebih dahulu ya. Sudah terlihat ya? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Oke, jadi seperti tadi yang Ibu katakan, hari ini kita akan mempelajari mengenai letak dan luas Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus kita capai adalah yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan definisi dari peta. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur atau komponen-komponen yang ada di dalam peta. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis letak Indonesia secara astronomi. Yang keempat, siswa dapat menganalisis letak Indonesia secara geografis. Dan yang terakhir, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusinya mengenai dampak letak dan luas Indonesia. Ibu ingin kalian mengamati gambar dan video di bawah ini. Silahkan kalian amati dulu gambar peta di bawah ini. Ibu kasih waktu ya. Cukup Bu. Cukup. Oke. Nah, di sini ada video. Ibu ingin kalian memperhatikan video di bawah ini. Silakan disimak dengan baik ya. Jadi tadi kalian sudah mengamati gambar dan menonton video ya. Sekarang Ibu ingin kalian mengemukakan pendapat kalian. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian setelah mengamati gambar dan menyaksikan video tadi? Ada yang ingin berpendapat? Saya Ibu. Oke, silakan Yani. Saya ingin izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan peta itu Bu? Oke, apakah ada lagi yang ingin mengemukakan rasa ingin tahunya? Saya Ibu Raulia. Oke, silakan Raulia. Ibu, tadi di situ ada WIB, WITA, dan WIT. Itu apa ya Bu? Boleh tolong dijelaskan? Oke, terima kasih Raulia. Apakah ada lagi yang lain? Saya Ibu Sarmila Bu. Ya, silakan Sarmila. Ya Bu, terima kasih. Jadi tadi kan ada di gambar dan video yang Ibu tayangkan itu peta-peta di Indonesia. Nah, apakah di peta-peta itu memiliki komponen Bu? Oke, apakah ada lagi? Sudah cukup Ibu. Cukup Ibu. Oke. Baik, jadi tadi ada teman-teman kalian yang mengemukakan rasa ingin tahunya. Untuk menjawab rasa ingin tahu kalian, Ibu akan memaparkan sedikit materi dari peta dan letak luas Indonesia. Silakan disimak dengan baik-baik ya. Baik Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu. Oke, materi yang pertama yaitu mengenai definisi peta. Nah, anak-anak, istilah peta ini berasal dari bahasa Yunani yaitu mapa yang berarti taplak atau kain penutup meja.
Adapun definisi lain yang menyebutkan bahwa peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Nah, peta ini dapat disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional hingga peta digital. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi unsur-unsur atau komponen-komponen yang ada di peta. Jadi anak-anak, unsur yang ada di dalam peta itu ada 12 unsur. Unsur yang pertama yaitu adalah judul peta. Nah, jadi anak-anak, peta ini harus dikasih judul untuk dapat mencerminkan isi yang ada di dalam peta. Yang kedua adalah mata angin. Nah, mata angin ini berfungsi untuk mengetahui mana bagian arah barat, mana bagian timur, mana bagian selatan, dan mana bagian arah utara dari peta. Ini adalah contoh mata angin yang ada di dalam peta. Selanjutnya adalah skala peta. Nah, anak-anak, skala peta ini berfungsi untuk mengetahui perbandingan antara jarak sebenarnya dan jarak yang ada di dalam peta. Nah, gambar ini adalah contoh skala angka dan skala grafis yang ada pada peta. Selanjutnya adalah unsur warna peta. Ada yang bisa bantu Ibu nggak? Kenapa warna ini harus ada di dalam peta? Saya Ibu. Oke, silakan. Siapa ini? Omi Ibu. Oke, silakan Omi. Oke, jadi kalau misalnya kenapa sih harus ada pembeda dari warna-warna tersendiri di peta? Itu membedakan objek-objek yang ada di peta, Ibu. Oke, betul sekali Omi. Jadi apa yang dikatakan Omi itu benar ya anak-anak. Jadi warna ini juga sangat penting di dalam peta untuk membedakan objek-objek yang ada di dalam peta. Selain itu, warna ini juga untuk mendukung keestetikan yang ada di dalam peta. Seperti contohnya yang ada di gambar sini. Selanjutnya yaitu adalah sumber. Ada yang bisa bantu Ibu, kenapa sumber ini harus dicantumkan di dalam peta? Saya Bu Raulia. Silakan Raulia. Karena sumber peta perlu dicantumkan Bu untuk mengetahui siapa saja yang membuat peta itu. Oke, benar sekali Raulia ya. Jadi sumber peta ini sangat penting dicantumkan juga di dalam peta untuk memberitahu si pengguna bahwa peta ini dibuat oleh instansi atau lembaga-lembaga yang berkompeten dalam pembuatan peta. Jadi anak-anak tidak boleh sembarangan orang dalam merancang peta. Sudah ada lembaga-lembaga ataupun instansi yang dipilih untuk pembuatan petanya. Oke, anak-anak, jadi tadi Ibu udah membahas mengenai definisi dan unsur-unsur yang ada di dalam peta. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti kalian sudah paham ya? Karena kalian sudah paham, kita main tebak-tebakan nih. Ibu ada sedikit tebak-tebakan untuk kalian. Tuh, Ibu akan melingkari beberapa unsur yang ada di dalam peta ini. Jadi kalian nanti bisa menebak ya, ini unsur apa? Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, siap ya? Ya, Bu. Apakah ada yang tahu ini unsur apa? Saya Ibu ingin menjawab. Siapa ini? Omi, Ibu. Oke, silakan Omi. Itu namanya judul peta, Ibu. Bagaimana teman-teman? Apakah jawaban Omi benar? Benar, Bu. Benar, Ibu. Oke, beri applause dulu dong untuk Omi. Makasih. Apakah ada yang tahu ini gambar apa? Ibu, saya tahu, Ibu. Siapa ini? Dewi, Ibu. Oke, Dewi. Semangat sekali Dewi hari ini ya. Senang Ya, Ibu. Jadi, Ibu, itu namanya inset. Bagaimana teman-teman? Apakah jawaban Dewi benar? Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, kita kasih aplaus lagi buat Dewi. Oke, terima kasih yang sudah menjawab tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi letak dan luas Indonesia. Yang pertama yaitu adalah letak astronomi Indonesia. Jadi, anak-anak, secara astronomi Indonesia ini terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, karena letak Indonesia ini mengakibatkan Indonesia memiliki iklim yang tropis. Selain itu, pengaruh lain dari letak astronomi Indonesia ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu anak-anak, yaitu WIB, WITA, dan WIT.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke letak geografis Indonesia. Nah, anak-anak, secara geografis Indonesia ini berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Tidak hanya berada di antara dua benua saja, Indonesia berada juga di antara dua samudra, anak-anak, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letak geografisnya ini memberikan pengaruh yang sangat baik kepada Indonesia, yaitu menjadikan Indonesia jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari benua lain. Karena itu sangat mudah sekali terjadi perdagangan internasional antara negara Indonesia dengan negara-negara yang lain. Oke, anak-anak, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai letak astronomis dan geografis Indonesia? Tidak ada Ibu. Cukup. Karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja dalam bentuk kelompok. Silahkan kalian buat kelompok, satu kelompok masing-masing 5 orang ya. Oke, jadi anak-anak tadi kalian sudah dibuat oleh Ricky per kelompok ya. Silahkan kalian masuk ke breakout room yang sudah Ibu sediakan, masuk sesuai nama-nama kelompoknya ya. Diperhatikan langkah-langkah dan kegiatannya. Silahkan kalian diskusi di breakout room. Ibu berikan kalian waktu diskusi selama 4 menit. Silahkan join ya. Ingin mendengar perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan untuk kelompok 1. Baik, Bu. Oke, silahkan Rolia. Baik, jadi saya perwakilan dari kelompok 1 mengenai hasil diskusi kami, analisis dampak positif dan negatif serta solusi akibat permasalahan yang ditimbulkan dampak negatif. Jadi letak astronomis dampak positifnya itu memiliki curah hujan yang tinggi. Dampak negatifnya kelembapan udara cukup tinggi yang dapat berdampak pemanasan global. Solusi permasalahannya, solusi pemanasan global yang pertama itu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan mengurangi pemakaian kendaraan motor, Bu. Oke, terima kasih Rolia. Apakah dari kelompok ingin memberikan tanggapan atau masukan? Oke, jika sudah jelas, kita lanjut ke perwakilan dari kelompok 2. Saya Ibu. Ya, silakan Siti Syahriani. Ibu, dari hasil analisis kelompok 2, letak geografis memiliki dampak positif. Itu yang pertama, berada di persilangan kegiatan perekonomian dan lalu lintas laut maupun udara. Namun dampak negatifnya, sirkulasi musim hujan dan kemarau mengakibatkan beberapa daerah kekeringan, sedangkan daerah lain kebanjiran. Solusinya, solusi untuk mencegah kekeringan sendiri dengan melakukan penghijauan dan... Oke, terima kasih Yani. Dari kelompok 1, apakah ada ingin memberikan tanggapan atau masukan? Oke, sepertinya cukup ya. Baik, anak-anak, jadi Cukup, Ibu. Oke, baik anak-anak, jadi tadi kita sudah melakukan diskusi dan kalian tadi mempresentasikannya dengan sangat baik ya. Sekarang ini kita sudah dalam sesi akhir pembelajaran. Dari serangkaian pembelajaran yang kita lakukan, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi hari ini? Tidak ada Ibu. Cukup jelas Ibu. Oke, sudah cukup jelas ya. Anak-anak, seperti biasa juga, Ibu nanti akan memberikan kalian link G-form yang berisi soal-soal evaluasi latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Nanti Ibu akan membagikan linknya di grup Telegram kita setelah pembelajaran daring kita ini selesai ya. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu mau salah satu siswa deh dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin? Saya Ibu. Oke, silakan Siti Syahriani. Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini dari saya, Bu, adalah peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah proyeksi. Dan unsur-unsur di dalam peta sendiri terdapat judul peta, mata angin, skala, simbol, legenda, warna, garis astronomi, tepi peta, sumber, tahun, insert, dan lettering, Bu. Oke, terima kasih Yani ya. Jadi kesimpulan dari Yani,
Sudah benar, kita tadi membahas mengenai peta, yaitu sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Tadi juga Ibu sudah menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalam peta itu. Ada 12 tadi ya anak-anak ya. Dan juga tadi Ibu sudah menjelaskan letak Indonesia secara astronomi. Dan juga tadi kita sudah bahas mengenai letak geografis Indonesia. Oke, terima kasih Yani. Baik anak-anak, sebelum diakhiri, Ibu ingin kita melakukan refleksi pembelajaran ya. Baik, Bu. Bagaimana Ya, Ibu. Baik, Ibu. Bagaimana menurut kalian? Apakah pembelajaran hari ini sangat menarik? Sangat menarik, Pembelajaran Ibu. sangat menarik, Ibu. Pengalaman apa sih yang kalian dapat setelah kalian mempelajari materi hari ini? Saya dong, Bu. Ya, silakan Omi. Ya. Ya. Oke, Bu. Untuk hari ini kita banyak banget nih belajar tentang peta, yang tentang unsur-unsurnya itu apa aja, terus ada bagian-bagiannya. Terus kemudian, Bu, untuk waktu ininya, Bu, waktu diskusinya agak diramai dong, Bu. Oke. Terus itu, Bu, videonya tadi sangat membantu kami dalam mencerna nih pembelajaran hari ini, Bu. Lebih dibanyakan lagi, Bu, main gamesnya, Bu. Itu aja. Terima kasih, Bu. Oke, seru ya gamesnya ya. Seru banget, Ibu. Seru banget, Ibu. Seru banget, Bu. Terima kasih Omi yang sudah menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Oh iya, Ibu juga ingin memberitahu nih kepada kalian untuk informasi materi selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari mengenai implikasi dari letak luas Indonesia terhadap ekonomi, sosial budaya, dan geologisnya. Nanti silakan dicari materinya dan dibaca dengan baik ya anak-anak. Baik, Baik, Ibu. Ibu. Baik, Ibu. Oke, sekarang kita sudah di akhir pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, bisa bantu Ibu untuk memimpin doa penutup, Nak? Ya, baik, Bu. Ya, mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Riki. Terima kasih juga buat anak-anak yang sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan dan kalau bisa menghindari kerumunan ya. Baik, Ibu. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat pagi, Ibu. Bu. Ibu Fani. Iya, sama-sama anak-anak.